Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka membahas sedikit tentang kesehatan dalam hal at-tibbun nabawi. Adapun tibbun nabawi yang barusan dikatakan, maka at-tibbun nabawi yang kita pahami secara syar'iyyah adalah sesuatu yang kemudian dilakukan atau dilafadzkan oleh Rasulullah SAW atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau ke bawahnya sampai 3 generasi. Itu yang syar'iyyah. Al-hijamah itu mafhum ya, di kalangan ulama juga hadisnya banyak ya, banyak. Bahkan sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijam. Ya, pengobatan yang paling layak di muka bumi adalah al-hijamah. Ya, jadi di materi ana itu ada yang namanya mind management. Betapa kemudian psikis itu yang ana pelajari dari A sampai Z, hampir 12 tahun ana mempelajari ini, maka mendapati kesimpulan bahwa 50 bahkan sampai 80% melemahnya tubuh kita itu diawali dengan melemahnya dan sakitnya pikiran kita. Diawali dari sana. Karenanya kalau kita memahami awal melemahnya psikis ini, awal melemahnya tubuh ini diawali dengan melemahnya pikiran kita, sama sebaliknya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, untuk meningkatkan anggota tubuh kita pun dari psikis. Ya, makanya di dalam materi ana tuh mind management itu bahwasannya Anda adalah apa yang Anda pikirkan itu Anda. Bahwasannya Anda seperti apa yang Anda pikirkan. Kalau kemudian dia bertemu dengan kita para praktisi timur. Tapi kalau ketemunya ahli gizi apa? Bahwasanya Anda adalah apa yang Anda makan. Itu Anda. Ya. Sahih. Di sini diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ya, ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, kan gitu. Ya. Jadi kalau dia berfikirnya ilahiyah, maka dia akan tentram gitu loh. Sehat. Jadi bukan yang dimaksud, bukan pikiran-pikiran yang kemudian ilahiyah, bukan, tapi pikiran dunia yang sakit, pikiran yang sakit. Ya, bukan pikiran kemudian pikiran ilahiyah, dakwah dan sebagainya, tidak. Ya. Yang ana ingin terangkan seperti itu. Lalu pikiran itu 2. Pikiran rasio, akal, itu masuk ke otak. Yang akan kita bahas adalah pikiran yang rasa. Itu masuknya ke qalb, hati. Nah, ini rajanya pikiran sebenarnya. Ya, jadi otak itu tergantung hatinya. Maka tadi barang siapa yang memiliki dan baik hatinya, maka akan baik semuanya tubuhnya, kan gitu ya. Barang siapa yang kemudian tadi buruk hatinya, maka akan buruk semuanya. Apa itu? Kan itu qalb. Kemudian digambarkan itu jantung ya, hati. Itu ada di kesehatan, itu ada jelas gitu. Maka sebenarnya mudah kalau kita mau ngelihat ke sana, mudah. Berprasangka baik saja sudah. Manusia itu bisa kemudian dia melemparkan energi, mengeluarkan energi, dan dia bisa menyerap energi. Ini manusia nih. Makanya terkadang kita kalau dekat-dekat ulama yang masya Allah, yang karismatik, yang luar biasa, nyaman dilihat, itu nyaman luar biasa. Ini energi nih. Tampilan energi yang kita serap. Coba lihat orang lihat preman, mau kita mukanya udah jauh, kita kata negatif dia.
Udah orang mabok ya, mukanya kayak gitu. Ini energi negatif yang terpapar kita itu biasa malas kita deketin. Menjauh. Coba kita dekat-dekat para alim ulama yang kalau dilihat tuh sejuk, masya Allah. Kenapa kemudian saya lari ke energi? Saya sedikit membahas tentang komposisi. Tadi kan saya minta itu ya, apa namanya, papan board, cuman nggak ada ya. Ya, jadi manusia yang sehat itu karena di bawahnya ada sistem organ yang bekerja sama. Ya, misalkan sistem pencernaan, ya dari lambung, usus, ya usus kecil ya, usus besar kebuang. Ini sistem nih, dia kerjasama. Ada sistem apa? Pernapasan dan sebagainya. Manusia yang sehat karena sistemnya sehat. Yang bagaimana psikis itu begitu melemahkan tubuh kita. Bapak Ibu, kemarin Ana menulis satu podcast yang judulnya Saatnya Bersahabat dengan COVID gitu. Jauh-jauh hari Ana ini yang komplain banyak nih. Gimana caranya berapa? Awalnya adalah dari psikis. Semakin cemas Anda, ya, semakin stres Anda, semakin takut Anda, semakin melemah tubuh Anda. Maka virus mudah mengenai Anda. Perhatikan, anak-anak kita yang umurnya masih kecil-kecil, berapa persentase dia yang kena COVID? Dikit. Karena apa yang ada di otaknya? Main. Senang-senang dia. Senang dia, nggak berpikir bla bla, kecuali yang terus dihantam oleh ibunya. Jangan ini, bakalan ini, jangan ke tempat gelap, ada setannya. Jangan mandi hujan, sakit nantinya. Beneran deh. Coba lihat deh anak yang di anak angon istilahnya. Wah, mandi di atas kebo, sakit dia. Wah, seger luar biasa. Bedanya apa dengan tubuhnya? Sama, tapi sudah dicekokin, dimasukin sugesti yang tidak baik. Nah, kalau dia bersahabat, Anda bilang, sahabat jarang yang mau melukai sahabat yang lainnya. Dia menyayangi ya biasanya. Hatta dia terpapar karenanya. Ana dari awal COVID sampai saat ini nggak tutup Ana nggak tutup klinik gitu ya. Dan Ana sering berhadapan dengan langsung orang-orang COVID dan langsung. Alhamdulillah Allah Ana lindungi sampai saat ini. Sebab kalau Ana mundur juga, lalu siapa yang kemudian akan maju? Siapa yang kemudian mau menolongnya? Karena darurat sebenarnya. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya melemahnya tubuh kita karena kecemasan kita, karena ketakutan kita yang luar biasa, karena stresnya kita, maka virus itu akan mudah menempel dan sulit sekali keluar. Betapa kemudian kita panik karenanya. Tapi kalau kita membuat dia itu sahabat, dia santai-santai saja. Hatta tetap kita pakai masker. Kita santai sudah. Sampai Anda bilang ke teman-teman, hatta ente pakai masker 10 bal sekalipun, tapi kecemasan ente, gitu. Takut ente luar biasa, mudah sudah. Karena sedikit aja ente kelabakan ente. Kan COVID yang dihantam apa? Paru ya. Kemudian apa? Lambung. Di Bekasi Timur sana, tempat Ana, itu kebun masih banyak sudah. Artinya apa? Oksigen begitu hebatnya kalau pagi, yang kemudian menguatkan paru-paru kita. Ini oksigen nomor 1 kan gitu, yang kemudian akan meningkatkan imun kita secara medis. Lalu subuh kan gitu, subuh depan antum kebun sudah banyak oksigen kaya yang luar biasa yang bisa antum hirup. Antum keluar antum pakai masker 2, gimana paru-paru antum akan bagus tentunya. Ana pakai, tapi ketika Ana pergi kondisikan, Ana pengen ngomong, antum takut mana? Jadi jangan salah kaprah dalam hal kesehatan, gitu ya. Jadi punten nih kalau anak kesini ini ya. Jadi beberapa kali anak berhadapan dengan orang COVID, betul. Ketika pagi anak nelaah orang COVID, siang itu anak meriang gitu. Ih, kok tubuh jadi gini ya? Kalau anak ikutin, udah tidur habis, selesai udah. Apa yang ada di mana? Bismillah ya Allah, bugarkan saya, sehatkan saya. Itu anak lafazkan tuh, karena anak punya konsep. Kalau anak mengatakan sesuatu, maka kuping anak akan mendengar nih. Maka dia akan merekam. Makanya tadi ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Kalau di manajemen tuh ada pikiran sadar, yaitu tadi tuh rasional, irasional tuh pikiran sadar. Tapi ada otak bawah sadar, itu emosi. Ketika anak ngomong gitu akan terekam di otak bawah sadar anak. Kemudian dia kemudian akan merespon, akan memberikan ke sel-sel influx saraf itu akan diberikan oleh dia. Maka tubuh itu akan bertahan, dia akan memiliki pertahanan.
Kan awalnya Anda bilang 80% pendapat Anda, pendapat beberapa teman-teman Anda melalui riset yang sudah dilakukannya. 50 sampai 80% melemahnya tubuh itu psikis. Afwan, kemudian kalau yang nggak sependapat punten ya. Jadi ya Rob, andaikan yang anak katakan ini suatu kesalahan, semoga Allah memberikan ampunan dan juga jemaah ini juga memaafkan ya. Akan tetapi ya kalau misalkan yang aneh adalah suatu kebenaran, semoga ini menjadi amalan baik yang memperberat amalan anda nantinya di hadapan Allah, karena tidak ada lagi amalan yang kemudian yang anda tunjukkan di hadapan Allah kelak, karena umur sudah senja, sebentar lagi tiada. Entah apa yang kemudian anda tunjukkan di hadapan Allah. Sholat banyak orang pada sholat semuanya, tahajud juga banyak orang tahajud, tapi ada salah satu yang kemudian nggak semua orang pahami, tapi kita pahami. Ya semoga Allah menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, saya perlu jelas lagi sampai ke dalam. Pikiran yang pertama tadi, pikiran yang membuat orang itu sesak atau paru-parunya melemah. Ya, ini lebih menjurus ya. Biasanya tadi kesedihan yang berakumulasi lama dia, tapi dia tahan sendiri. Tekanan yang luar biasa, apakah dalam hal pekerjaan atau dalam hal rumah tangga, ya banyak kejadian nih. Tiba-tiba seorang manajer perusahaan di pelabuhan sana asal mengeluh dadanya sakit, lama-lama kulitnya memerah, gatal. Ini tekanan yang luar biasa. Sebagai manajer dia perempuan, ownernya, levelnya luar biasa, tapi dia tidak bisa menekan anak buahnya. Yang ada tekanan batin dia, terus sampai kemudian kulitnya gatal. Saya mesti gimana, berapa? Sedangkan saya adalah bisa dibilang tulang punggung, walau motornya tulang punggung ke keluarga. Saya mesti gimana? Sedih. Nih kesedihan yang lama seperti ini akan melemahkan paru. Ya, jadi Bapak Ibu ketika memiliki kesedihan yang luar biasa tadi, minta maaf Allah ya muqallibal qulub, ya Allah yang bisa memutarbalikkan hati manusia, yang Allah yang memberikan solusi yang terbaik, ampunkan hamba jika memang kesedihan ini justru melemahkan tubuh hamba. Ini paru. Ya. Nanti solusi terapinya entah bentar ya, keburu nggak? Lalu ketika paru, jantung, ya jantung itu biasanya amarah, ya amarah yang berlebih, dipendam atau diutarakan sama, cuma nanti sifatnya yang berbeda. Ada yang sifatnya dingin, ada yang sifatnya panas, walaupun sama-sama jantung. Biasanya sakit di sebelah kiri, berkelanjutan, bahkan sampai nembus ke belakang. Lalu ketika berlanjut kebas tangannya sampai ke bawah. Nah ini berarti bukan anafondis itu jantung nih, enggak, tetap harus ditelah. Tapi ini tanda-tandanya nih. Nanti dia melebar tuh ke dada sakitnya. Nah kalau jalan baru berapa itu aja dah. Ya, ini ciri-ciri khas nih. Ciri khas jantung. Semutan di kiri. Ya, ini kalau psikis, kita bicara psikis. Tadi bisa kemudian bahagia yang keluar biasa, bisa amarah. Paru yang barusan Anda katakan di dalam ilmu timur atau di ilmu akupuntur. Kalau di ilmu timur itu setiap organ memiliki pasangan masing-masing. Jodoh. Paru-paru itu punya istri namanya usus besar. Biasanya orang yang melemahnya paru sulit, BAB-nya sulit atau BAB-nya cor-coran. Ini susah gitu loh. Kok minum itu tetap aja susah. Selama parunya, selama suaminya, tadi kan paru-paru istrinya suaminya itu ya usus besar ya. Selama parunya bermasalah, apapun yang dia minum untuk usus besar itu sulit tuh, karena berawal dari sakitnya paru, berawal dari sakit suaminya, maka istrinya pusing dia. Ini bingung nggak? Biar nanti bingung, biar nanti paham tuh. Oh kalau saya paru-paru emangnya kok BAB-nya nggak lancar ya? Gitu. Nah itu wajar, karena paru-paru adalah suami dari usus besar. Paham di sini ya? Oke. Minta tuh sama Allah, ya Allah, kalau emang betul tuh, biasanya dia diem aja langsung ces air matanya.
Ya, nggak apa-apa. Nangis ketika memang karena dosanya itu, masya Allah, itu akan kemudian menguatkan imun. Enteng dia, karena tadi ibu tadi ketika Anda bilang seperti itu menangis sampai berdahnya, nikopnya itu basah. Setelah itu apa katanya? Berapa kok saya enteng sekali ya? Padahal saya nggak diapa-apain. Ini yang namanya kita punya endoprin dia. Ya, kita punya endoprin. Kalau di luar namanya morfin. Yang kalau kita bahagia dia keluar dia. Kalau kita kemudian merasa masya Allah dia sedih karena tadi ilahi, oh dia keluar dia. Tapi kalau sedih karena kesel, beda, penyempit pembuluh darahnya, dia tambah sakit dia. Ketika Anda bercerita seperti ini, betapa kemudian hebatnya psikis menghantam tubuh kita, lalu dibenarkan oleh pasien Anda bingung, betul lah Bu Rafa, apa yang antum katakan itu benar adanya. Ibu Ana divonis itu 3 bulan ke depan umurnya sudah nggak ada, tetapi beliau bisa hidup sampai bertahun-tahun. Meninggalnya beliau ketika dia kecewa dan sedih, baru dia meninggal. Sampai seperti itu. Ini mah yang cerita klien, bukan Ana. Oh seperti itu, iya. Bertahun-tahun dia bisa hidup sebagaimana biasanya. Kanker kan, walaupun divonis oleh si dokter bahwasanya dia akan meninggal 3 bulan lagi, tapi ketika dia bersedih, dia kecewa dalam keadaan, lalu drop semua. Ada dia meninggal. Ini salah satu bukti betapa hebatnya kemudian psikis menghantam tubuh kita. Kemarin saya ngobatin orang stroke, ya, di Bekasi Utara. Saya bilang sama anak-anaknya, buat ibu itu bahagia. Jangan hatta kemudian menangis karena bahagia. Jangan sampai dia menangis karena kekecewaan dan batin. Habis selesai dah semuanya. Buat ibu bahagia juga dengan apa yang ada sekarang ini. Senyum dia sehingga endoprin kemudian mengalir dengan hebatnya. Tapi kemudian kalau antum semua membuat ibu ini kesel dan kemudian dia kecewa dan bersedih, maka akan tambah sakit karenanya. Lalu saya bilang, ibu, berpikirlah positif, bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada ibu, bersabarlah, karenanya Allah akan hapus dosa-dosa ketika ibu bersabar. Kan gitu ya, ketika Allah uji seseorang dengan sakit lalu dia bersabar karenanya, maka akan Allah hapus dosa-dosanya. Ibu tuh nangis. Kata anak ya, ibu kok jadi nangis sih, katanya gitu. Karena memang ibunya sudah tua. Udah ibu jangan nangis. Nangis karena memang masya Allah betapa kemudian dosa ini banyak sekali. Ya Allah, jika memang penyakit ini karena dosa-dosa hamba dahulu, ampunkan hamba, jangan kau hukum karenanya. Berikan hamba kesembuhan yang kesembuhan itu tidak meninggalkan bekas. Angkat jiwanya, karena sakit bukan cuma jasad tapi psikis. Angkat pikirannya, jangan dia buat jadi takut. Ini kalau gini nih, ini besok bakalan mati nih. Jangan tambah drop ya. Ini yang sekarang terjadi. Masyarakat takut, ditakut-takutin seluruh hebat-hebatnya. Ada orang kena COVID di jalan gak diangkat karena takut. Betapa kemudian kuburan dilebar sehebat-hebatnya. Tambah takut mereka, tambah stres dia. Kena sedikit COVID, habis sudah. Apa yang bisa diharapkan? Tapi ketika kita nyaman, kita santai, bahwasanya COVID atau tidak ada COVID, yang namanya maut gak akan pernah bisa diukur apapun, diulur ataupun dipendekkan. Ya, ini kan kita yang beriman seperti itu. Tapi buat mereka yang nggak tahu, wah gue mati deh. Karena seperti itu semua klien-klien anak kan semua seperti itu. Abu Rafa, anak positif nih, Anda mesti gimana? Sudah santai, nyaman-nyaman saja. Tapi anak paham. Ini bukan main-main, tapi sudah. Jadikan nyaman, jadikan kegembiraan, jadikan santai itu sebagai proteksi diri. Bukan cuman masker. Makanya kalau ada dokter yang ke anak tuh, dokter kemudian bapaknya maskernya pasti 2. 2 itu saking proteksinya gitu. Ya, hanya sahih nggak jadi masalah karena memang itu keilmuannya. Tapi ketika pemerintah berbuat baik supaya masyarakat tidak sembarangan, sahih. Tetapi ketika media menakut-nakuti sedemikian rupa, kalau dari kita para praktisi ini yang kuburan, yang kemudian mati, yang nggak diangkat-angkat ketakutan, ini jadi parno nih, parno luar biasa. Ini melemahkan tubuh. Di samping memang memperingatkan supaya masyarakat nggak main-main dengan penyakit ini,
Tapi di balik itu justru imun dia melemah karena ketakutan yang luar biasa, karena kecemasan semakin meningkat, karena ketakutan yang kemudian sampai hilang keyakinannya, karena kebanyakan yang stres nih. Setelah ini berapa banyak yang saya stres sudah, yang ada di otaknya mati. Setiap sore dia nggak bisa tidur dia, walaupun dia sudah sehat. Sampai dia maksa datang ke rumah jam 11 malam, Abu Rafa saya nggak bisa tidur nih, yang di otak saya cuma mati gitu. Ya datang udah ngobrol. Ketika udah nyaman, saya boleh tidur di sini nggak Abu Rafa? Kata suaminya nggak boleh Abu Rafa, pulang, mau pulangnya. Ya udah deh saya pulang. Itu luar biasa kehantam. Makanya itu kasus-kasus ini yang dihantam adalah yang paling awal, yang paling pertama ada tadi psikis pikirannya. Karenanya yuk kita bangun pikiran kita untuk kemudian tetap bersikap positif, ya, baik sangka dengan apa yang ada. Yang kedua, penyakit lambung, ya, yang sering kena saat ini nih, 80% masyarakat yang ada di kota besar itu penyakitnya asam lambung, yakin saya. Karena kenapa? Yang membuat asam lambung cemas sama stres itu lambung. Coba cek. Ya, yang punya asam lambung coba cek. Ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi yang marketing. Wah, tadi saya nggak kenapa berapa. Semenjak saya diangkat jadi marketing, aduh, asam lambung saya naik. Ana pernah dapat pasien yang ngediriin masjid Ustadz Yazid, itu sama tuh. Semenjak dia dapat proyek yang sedemikian, wah, asam lambung luar biasa. Karenanya antum yang semua kena asam lambung, ini kan udah mau jam itu ya, 7 ya. Karena contohkan bagaimana mudahnya menangani asam lambung. Ini tangan antum, ini sujok nih Pak, ya ini sujok. Su itu tangan, jok itu kaki. Ini pengembangan akupuntur namanya. Ya. Pengobatan itu ada ilahiyah, ada ilmiah. Ini ilmiah. Risetnya sampai 33 tahun. Alhamdulillah anak cucu karena penemunya sudah meninggal tahun 2010. Anak murid dari muridnya dia. Ya, jadi sanadnya masih dekat. Ini kepala, ini leher, ya. Ujung ini kepala, ujung ini leher. Berarti ini adalah kedua belah tangan kita. Ini kedua belah kaki kita. Di sini ada titik lambung namanya. Ibu bapak kalau kena asam lambung yang secara terus menerus, perhatikan, bisa ibu seperti ini, ya. Ini nih, titik ini dan titik ini sama titik lambung nih. Ini digesek sekitar 2-3 menit, ya. Perhatikan ibu, bapak, ini tangan kita sebagai miniatur tubuh manusia. Miniatur, semuanya ada di sini, di telapak tangan. Ini kepala, ini leher nih. Biasanya kalau asam lambung itu leher tuh panas dia atau sesak, ya. Di titik kalau tangan kiri ya, nih, perhatikan, ini tangan kiri. Itu di bawah jempol, pas garis tengah sini, itu ditekan saja dulu. Tekan tuh kalau itu. Sekitar 2-3 menit. Ini sudah dipraktekkan oleh saya, ada YouTube-nya. Dia biasa dari YouTube. Aduh langsung enak. Diginin aja, gini. Pencet nih. Kalau ini penyakit mayoritas ya, 8-90% nih. Sampai kemudian dia nyaman. Aduh. Ya. Kalau misalkan sulit, artinya nggak bisa juga. Nah, ini jari ini kalau saya belah jadi 2, yang sebelah kiri ini pencet. Ini sama, tapi dia lebih kuat dia. Ini konsep besar, ini konsep kecil. Ya. Yang mudah-mudahan manfaat nih ibu bapak ya. Pencet aja sini sekitar 3 menit gini aja. Biasa dia langsung ya insya Allah nanti kedepannya bisa judul yang lain ya. Jadi per penyakit dibahas melalui terapi. Tadi kalau kita sudah pahami betapa psikis itu melemahkan tubuh manusia, karenanya tetaplah berprasangka baik ya. Udah masuk ya? Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga di lain waktu saya bisa. Mungkin setelah Isya mungkin bisa tanya jawab. Oh, setelah Isya. Oh, baik itu ya. Tapi sekarang tutup dulu aja ya. Tapi saat ini kita tutup, nanti setelah Isya mungkin ada yang bertanya kalau ini gimana gitu ya untuk solusinya. Ya. Tapi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.